Halo, ini lagi di Tom. Aku tuh bingung ya. Tadi tuh macetnya karena apa sih sebenarnya ya? Macet banget di aku tadi eh, dari berangkat di rumah itu kan anak-anak tuh baru pulang sekolah 3:30 ya. Biasanya 3:30 kita udah berangkat. Nah, terus kemudian mereka pulang dulu ganti baju ya. Paling ngabisin waktu 5 menit 10 menit kayaknya ya. Berangkat, aku pikir cukup kan, ternyata lewat Tukat Badung 20 yang menuju ke Sidakarya itu macet total, itu kayaknya hampir 15 menit kayaknya itu. Ternyata karena ada Land Cruiser lewat situ ya, gede banget. Aku pikir gini ya, kalau dia itu nggak bisa bawa mobil ya, kalau orang tidak bisa bawa mobil ya, sebenarnya bukan masalah mobilnya gede apa enggak, soalnya truk pun bisa lewat situ gitu loh. Bukan masalah mobilnya gede apa enggak, tapi dia itu nggak bisa nyetir mobilnya gitu loh ya. Jadi dia takut banget jalan, bener-bener menghambat lama banget gitu loh ya. Jadi dia tuh pasti nggak pernah lewat situ ya, takut banget dia lewat. Ternyata yang lewat itu Land Cruiser ya. Itu truk itu udah bolak-balik loh lewat situ, nggak masalah. Truk itu kan lebih gede daripada mobil dia ya. Ya satu lagi, ada lagi Alphard juga lewat situ. Itu pasti juga nggak pernah itu lewat situ. Udah nggak pernah lewat situ, ngapain lewat situ? Gitu loh. Ya, ngapain lewat jalan yang sempit-sempit? Kalau kalian tidak bisa menguasai mobil kalian sendiri, ya. Segede-gedenya mobil, kalau pinter nyetir mobil, lu pasti tahu bodi mobilmu tuh seberapa gitu loh. Nggak mungkin gitu loh, nggak bisa lewat kecuali lu memang nggak bisa nyetir. Bener-bener menghambat. Terus habis gitu aku tuh kan dari Sidakarya pasti biasanya langsung lewat pasar Sidakarya ke arah Sesetan, karena di jalan Suwung yang Batan Kendal itu suka macet total banget, total gara-gara ada pertigaan yang ke lampu merah yang ke Benoa ya. Itu sebaiknya itu lampu merah itu di stop aja deh, jalan itu, jalur itu sebaiknya di stop aja ya, karena itu jalur tak berguna dan bikin kemacetan dari segala arah ya. Di bypass itu juga bikin macet ya. Jalur itu loh, lampu merah yang dari Batan Kendal menuju ke bypass mau ke Benoa itu bikin macet banget. Lebih baik itu jalan ditutup karena dia menghambat jalan dari Batan Kendal menuju ke Sesetan, terus kemudian ke Benoa, dan dia juga menghambat jalan di bypass. Jalan itu loh, jalan potong yang nggak ada gunanya itu loh ya. Makanya Yande pernah mau lewat situ, aku agak kesel gitu karena lewat situ tuh nggak ada gunanya gitu loh, nggak ada gunanya gitu. Motong pun motong sedikit, tapi dia benar-benar bikin macet ya. Kalau orang punya otak nggak akan lewat situ ya. Itu tujuannya apa? Orang mau motong ke Benoa gitu maksudnya, mau menuju ke tol Benoa. Nggak selisih ya. Karena lewat Sesetan pun lebih lancar menurutku, karena itu lampu merahnya kan lama ya, lama banget. Tapi di sisi bypass, walaupun lampu merah sisi yang Suwung itu dia nggak terlalu lama ya, maksudnya lama, dia dapat kesempatan untuk nyebrang sedikit, tapi sedikitnya dia itu sudah menimbulkan kemacetan yang signifikan banget di bypass ya. Karena bypass itu kan mobilitasnya sangat super tinggi ya. Jadi kalau ada jalan-jalan potong gitu, kalau memang bikin kemacetan lebih baik ditutup, mending muter. Jadi nggak bikin kemacetan di mana-mana gitu loh ya. Jadinya aku telat banget setengah jam ke anak-anak itu ya. Sumber kemacetan tuh hanya di Pesanggaran itu dah ya, dari rumah. Ini karena anak-anak pulangnya semakin sore. Aku coba bilang sama missnya, Miss, kalau aku lihat dulu sebulan ke depan ya Miss ya, kalau misalnya aku masih telat kayak gini ya, aku nggak bisa terus-terusan telat gini. Anak-anak juga udah nggak ada hari lain untuk les ya, terpaksa pianonya aku stop gitu. Memang
ini lokasinya banyak anak yang komplain karena lokasinya Tom Yamaha ini sangat-sangat tidak strategis untuk les gitu loh. Dia ada di pusat kemacetan gitu. Jadi aku nggak sanggup ya. Kan aku tuh nggak bisa nganterin anakku itu lebih dari 2 kali sebulan karena mbak jauh dan macet. Jadi aku bilang sama missnya pertemuannya digabung. Jadi aku hanya 2 kali pertemuan per bulannya. Harusnya kan 4 kali digabung gitu. Dan anak-anak udah nggak bisa hari lain, Sabtu Minggu udah nggak bisa ya. Sabtu Minggu itu udah waktunya kita untuk waktu kita untuk istirahat lah ya. Sabtu istirahat, Minggu ada CFD Renon kan, Aduna bola, udah nggak bisa ya. Senin sama Kamis Kirana les GO, Arjuna Kamis juga les bola ya. Jadi hanya ada waktu itu hari Selasa, Rabu sama Jumat gitu ya. Aku bilang gitu sama Miss ya. Nah karena Senin Kirana udah GO, otomatis jadwalku olahraga Selasa kan. Jadwalnya olahraga itu kan Selasa, Kamis, Sabtu gitu. Cuma karena Kamisnya full nganter anak-anak ya udah nggak usah olahraga treadmill. Jadi cuma Selasa sama Sabtu treadmillnya. Jadi ada kesempatan anak-anak les itu hari Rabu atau hari Jumat. Aku bilang gitu. Lagian aku kenapa bilang hari Rabu? Hari Rabu karena anak-anak pulang sekolah cepat. Mereka pulangnya jam 2 udah pulang. Tapi sayangnya gurunya nggak bisa gitu loh. Gurunya juga jadwalnya padat kan, dia nggak cuma ngajar anak-anak ya, ngajar temennya juga. Jadi ya memang ini satu-satunya jadwalnya anak les itu ya hari Jumat ini gitu, sore ya. Cuma ya aku bilang sama missnya ya aku lihat dulu Miss, soalnya memang kemacetannya ini setelah anak-anak mulai masuk sekolah gitu loh. Ya kalau misalnya masih macet gitu terus, kalau masih terus nggak nutut gini ya kita off dulu. Tapi kalau ternyata itu kemacetannya nggak terus-terusan seperti itu, ya mungkin pas gitu loh. Karena waktunya anak-anak pulang sekolah. Tapi aku coba dulu anak-anak itu next aku suruh siapin baju aja. Jadi pulang sekolah langsung kita berangkat, nggak pakai pulang dulu ganti baju, kagak udah. Aku coba seperti itu. Ya, coba seperti itu apakah bisa nutut gitu ya. Mudah-mudahan ini, tapi ini lesnya memang aku batasin sampai 2 tahun lagi untuk les piano, karena 2 tahun lagi ini kan setahun ya, ini setahun. Habis itu Kirana naik ke kelas 3 SMP ya. Terus kemudian setahun lagi Kirana naik kelas 1 SMA ya. Jadi begitu Kirana SMA itu udah fokus dia memang untuk belajar, karena memang dia akan masuk perguruan tinggi, jadi udah lebih fokus belajar gitu. Jadi ekstranya semua di offin dulu untuk Kirana, pianonya termasuk piano ya. Kalau Kirana pianonya off, Arjuna juga off gitu. Jadi anak-anak ada waktu 2 tahun. Kalau Kirana kan memang sudah pintar piano, gampang lah, dia sudah sampai buku 6. Paling 2 tahun lagi dia udah mungkin udah bisa ujian level guru mungkin ya. Mungkin aku nggak tahu ya, karena levelnya piano kan banyak banget ya. Gitu. Ya aku nggak tahu sih gitu. Kalau aku sih mungkin ngejar Kirana ke level guru, jadi supaya bisa lulus, dia bisa jadi guru piano gitu ya. Nah kalau dia udah lulus guru piano, mungkin aku batasin Kirana mungkin setahun ini. Kirana kan kelas 2, setahun Kirana naik ke kelas 3, setahun Kirana naik ke kelas 1 ya. Mungkin sampai maksimal 3 tahun lah piano lagi ya. Karena kelas 2 SMA itu Kirana sudah benar-benar harus off. Kalau kelas 1 SMA masih oke ya les piano. Kalau kelas 2 udah off ya. Mudah-mudahan dalam waktu 2-3 tahun ini Kirana sudah bisa lulus untuk jadi guru piano ya. Jadi bisa ngajarin adiknya Arjuna. Udah habis itu nggak usah les piano lagi, sudah gitu. Begitu Kirana stop piano, Arjuna juga stop. Habis itu Kirana kuliah di Surabaya kan nggak mungkin piano lagi di sini kan gitu.
kelas 2, kelas 3 SMA kira udah fokus untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Habis itu kuliah di Surabaya udah nggak ada lagi kesempatan piano, dia hanya sampai kelas 1 SMA saja. Ya, itu selesai nggak selesai, ya selesai, harus selesai gitu. Mudah-mudahan dia bisa makin pintar dan bisa ngajarin adiknya. Jadi kan nggak perlu les ya, yang penting punya bukunya. Kan yang penting kita punya bukunya, beli bukunya, terus belajar di rumah gitu. Karena kan di rumah ada piano juga kan gitu. Karena memang bagus anak-anak bisa piano itu. Bagus. Memang dua-duanya. Kalau Kirana sudah mulai muncul bakatnya piano, cuma dia bisa piano karena les gitu. Belum ada bakat musik yang natural gitu kayak bapaknya. Kalau bapaknya kan memang ada bakat musik ya. Itu nggak ada nurun ke ketiga anaknya, nggak ada, apalagi ke Arjuna ini nggak ada. Mungkin kayaknya agak ke Kirana yang dia gampang sekali mainin musik gitu ya. Ya itulah, mudah-mudahan sih pasti bisa lanjut pianonya, mudah-mudahan ke depan nggak terlalu macet gitu ya. Mudah-mudahan karena awal-awal masuk sekolah gitu kan. Dan aku belum tahu, tadi aku santai, aku pikir oh iya ada waktu 1 jam untuk perjalanan santai. Ternyata macetnya luar biasa gitu. Oh tadi juga di pasar Sidakarya itu ditutup, makanya aku nggak bisa lewat situ gitu. Ada acara adat, mungkin karena itu juga sih ya gitu. Mudah-mudahan bisa tetap lanjut. Ini nunggu anakku. Aku minggu ini aku kayaknya off dulu semuanya, mau istirahat dan fokus untuk belajar. Oke, happy weekend.